Pelayanan publik oleh Maria Gloriel Simanjuntak. Apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja dimensi kualitas pelayanan publik. Yang pertama itu ada ketepatan waktu dalam pelayanan. Misalnya di sini kalau ada perjanjian itu seharusnya sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan, dan kalau menunggu seharusnya dalam batas waktu yang masuk akal. Terus yang kedua ada akurasi pelayanan. Pelayanan yang diterima pelanggan itu berupa perlakuan barang atau jasa haruslah terbebas dari kesalahan. Yang ketiga ada kesopanan dan keramahan. Maksudnya di sini keramahan itu diperoleh dari setiap orang yang dalam organisasi tersebut ketika dia berhubungan langsung dengan publik. Yang keempat ada tanggung jawab. Nah, di sini maksudnya itu berkaitan dengan penanganan keluhan pelanggan yang ramah, sopan, dan hasilnya dapat memuaskan pelanggan. Yang kelima ada kelengkapan. Kelengkapan di sini maksudnya pelayanan itu dilakukan secara lengkap, nggak setengah-setengah, totalitas. Yang keenam ada kemudahan pelayanan. Maksudnya di sini tuh mungkin tidak berurusan dengan banyak orang, jadi pelanggan atau masyarakat ini pun tidak merasa dia dioper-oper. Terus yang ke-6 ada variasi model pelayanan. Variasi model pelayanan ini mungkin penciptaan inovasi dari segi pelayanan. Jadi bentuk pelayanannya itu nggak itu aja terus, tapi ada beberapa variasi yang menarik masyarakat. Terus ada pelayanan pribadi. Nah, pelayanan pribadi ini maksudnya pribadi sendiri yang bisa menciptakan pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat. Terus kenyamanan, artinya pelayanan itu harus membuat masyarakat nyaman. Dan yang terakhir adalah pendukung pelayanan lainnya. Mungkin di sini maksudnya itu kayak apa aja hal-hal yang dibutuhkan, hal-hal lain untuk mendukung pelayanan tersebut bisa diberikan secara maksimal kepada masyarakat. Nah, setelah kita membahas tadi apa aja kriteria pelayanan yang memuaskan, sekarang kita bahas apa aja asas penyelenggaraannya. Yang pertama itu adalah kepentingan umum, yang kedua kepastian hukum, yang ketiga kesamaan hak, yang keempat keprofesionalan, yang kelima keseimbangan hak dan kewajiban, yang keenam partisipatif, yang ketujuh tidak diskriminatif, yang kedelapan keterbukaan, 9 akuntabilitas, 10 fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok, 11 rentan, 12 ketepatan waktu, dan 13 kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Nah, itulah asas penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian, siapa yang dimaksud di sini pelayan publik? Nah, pada bagian ini saya akan membahas khusus mengenai ASN sebagai pelayanan publik. Artinya ASN sebagai pelayanan publik itu artinya pertama adalah ASN profesional, yang kedua ASN yang melayani publik, dan yang ketiga ASN berintegritas tinggi. Maksud ASN profesional di sini maksudnya dia profesional, artinya dia di dalam menjalankan tugasnya itu dia profesional, memiliki kemampuan dan hasilnya dia berusaha mengeluarkan kemampuan yang maksimal. Dan yang kedua ASN yang melayani publik. Melayani publik itu maksudnya tidak setengah-setengah, maksudnya itu dia melayani publik dengan sepenuh hati, karena itu memang merupakan tugas sebagai ASN. Dan yang terakhir adalah ASN yang berintegritas tinggi. Maksudnya sini dalam melakukan tugasnya dia itu memiliki kejujuran, integritas, tidak menerima suap atau gratifikasi, atau intinya dia memiliki nilai anti korupsi. Kemudian
Mengapa ASN disebut sebagai pelaksana kebijakan publik? Nah, di sini sudah diatur kalau dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu mengenai aparatur sipil negara, dikatakan bahwa salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Jadi, memang dari peraturannya itulah menjadi landasan bahwa ASN itu memang bisa menjadi sebagai pembuat dan bisa juga menjadi pelaksana kebijakan publik dan bisa sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Nah, di sini kita masuk ke bagaimana sikap ASN sebagai pelayan kebijakan publik. Yang pertama itu dia bersikap adil dan tidak diskriminasi. Artinya dia tidak memandang latar belakang tiap-tiap orang. Dia melakukan tugasnya dengan profesional. Yang kedua, profesional dan berintegritas dalam pelayanan. Artinya dia memiliki nilai anti korupsi dan dia berupaya memberikan yang maksimal untuk pelayanan publik. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN. Terus, kapan pelayanan publik diperlukan? Pelayanan publik ini diperlukan selama hal tersebut masih berkenan dengan pelayanan bagi masyarakat, maka pelayanan tersebut sudah seharusnya diberikan, bukan hanya sekedar formalitas pekerjaan di kantor atau di tempat kedinasan lainnya. Dan di mana pelayanan publik diperlukan? Nah, pelayanan publik ini dapat dilakukan di mana saja demi kenyamanan masyarakat. Artinya tidak hanya sekedar di kantor atau mungkin tempat-tempat kedinasan yang merupakan secara formalitas, tetapi juga mungkin di lingkungan dia berada, kayak mungkin dimanapun sebagai ASN yang baik, dia memberikan pelayanan tidak hanya berhubungan dengan formalitas dengan pekerjaannya saja, tetapi juga kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai ASN yang memang seharusnya fungsinya untuk melayani publik. Sekian paparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.